Tony itu masternya master, jadi tidak perlu menggunakan alat ukur pH tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Master Tony Master kayak geset ya, Master Tony sedang melakukan pengapuran tanaman cabenya yang sudah berumur sekitar 2,5 bulan. Nah, dalam melakukan pengapuran tersebut itu dilakukan ketika sudah memasuki musim hujan seperti ini, yang mana ketika musim hujan biasanya pH tanah itu ngedrop atau pH-nya turun, sehingga perlu dilakukan adanya pengapuran pada tanaman cabai di setiap lubang tanam. Oke. Dosis pengapuran sendiri itu sebenarnya ya suka-suka saja, akan tetapi kali ini Mas Tony melakukan pengapuran pada tanamannya satu lubang tanam, yaitu 1 sendok makan. Karena ketika tanaman cabai di musim hujan tidak melakukan pengapuran susulan, itu nanti biasanya ketika tanaman cabai terserang penyakit, khususnya jamur, jenis jamur baik antraknosa atau layu fusarium atau bercak daun atau busuk batang, nantinya ketika tidak melakukan pengapuran susulan seperti ini, biasanya ketika terkena penyakit tersebut itu akan susah untuk dikendalikan. Jadi wong tani. Jadi wong tani pupuknya larang, ya wis. Nah, jadi jangan sampai tidak melakukan pengapuran susulan ketika kita menanam cabai di musim penghujan. Terus kemarin ini kita tidak melakukan upload video 2 kali spray. Ya Ton, 2 kali spray ini nganggo apa ya Ton? Dimetoat, bahan aktif insektisida dimetoat. Terus intinya nang fungisidane lho. Fungisidane karo benomil. Fungisida benomil, sistemiknya pakai benomil. Terus gimana? Kontaknya pakai propinep antrakol. Kontak propinep antrakol. Nah, kemarin selama 1 minggu kami tidak membuat video, yaitu melakukan penyepraian menggunakan atau penyepraian 2 kali menggunakan yang pertama fungisida sistemik bahan aktif propinep dan bahan aktif benomil. Nah, kemudian penyemprotan yang kedua sing keloro apa Ton? Metil tiovanat dan satu lagi kontak klorotanonil. Nah ya, jadi kan berarti cara merolling fungisida itu kemarin semisal menyepray menggunakan fungisida kontak dan sistemik, menggunakan benomil dan propinep. Nah, terus selang 3 hari atau 4 hari nyepray lagi, ganti, tapi tetap juga menggunakan fungisida sistemik dan kontak juga, cuma ganti bahan aktif. Nah, kita dalam merawat tanaman cabai itu selalu mengatur rollingan fungisida tersebut. Pokoknya jangan sampai cuma menggunakan 1 atau 2 fungisida saja. Sebisa mungkin banyak menggunakan fungisida. Nah, di setiap melakukan penyepraian menggunakan fungisida itu biasanya menggunakan kalsium juga. Selain kalsium, juga menggunakan MKP guna untuk memperbanyak pembungaan, juga untuk memperbesar buah.
Tambahan sedikit nih bos tentang keterangan ya pH, intinya pH. Ya. Ketika di situ pH-nya ngedrop, secanggih-canggih apapun di situ, entah bakteri, entah apa Jamur. dari segala pupuk itu nggak akan berfungsi. Ketika pH drop, ini pembahasan bakteri itu tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya harus jaga pH supaya tidak drop. Ketika pH drop, itu bakteri di dalamnya tetap bekerja. Itulah trik biar tanaman sehat. Nah ya intinya ketika ini sokiton soki. Nah ketika ini kan dikapur. Kalau tidak dikapur, ini nanti pH tanah akan ngedrop. Dan ketika pH tanah ngedrop, kemudian tanaman Anda atau tanaman kita terserang penyakit, baik penyakit jenis bakteri yang menjadikan tanaman cabai itu terkena layu fusarium atau ya layu bakterisida, itu nantinya akan sangat cepat sekali semua tanaman kita terserang, atau tanaman kita bisa jadi itu mati semua, tidak akan mampu mengendalikan. Begitu juga ketika pH tanah sampai atau pH sampai ngedrop, pH tanah ini tidak dilakukan pengapuran susulan, kemudian pH tanah ngedrop akibat sering terguyur hujan dan akibat terkena sering melakukan pemupukan kimia, nantinya biasanya ketika tanaman kita terserang penyakit, secanggih apapun pestisida yang digunakan atau secanggih apapun ilmu yang kalian miliki, itu tidak akan mungkin bisa mengendalikan penyakit tersebut. Misalkan contoh kayak gini, pH drop dikasih trichoderma 1 kilo apa berapa kilo itu nggak mempan. Begitu. Kalau pH tanah sampai ngedrop, terus nanti pupuk hayati yang kita gunakan untuk mencegah tanaman agar tidak terserang penyakit atau pestisida yang kita gunakan untuk mengendalikan penyakit juga, itu nantinya tidak akan mampu mengatasi dari serangan jamur dan bakteri tersebut. Oke. Terus tadi masalah penyepraian, pokoknya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kalau bisa ya 3 kali sekali lah, 3 kali sekali. Kalau 3 hari sekali ya sedengan lah melakukan penyempraian, pokoknya merolling atau selang-seling menggunakan fungisida kontak dan sistemik. Pokoknya kontak dan sistemik, kalau bisa ya sekitar 6 bahan aktif. Jadi 3 bahan aktif kontak, terus 3 lagi bahan aktif sistemik. Jadi merolling sekarang kontak sistemik, besok kontak sistemik, dan begitu juga seterusnya agar tanaman kita tetap sehat. Tapi ya itu kalau tidak kita tidak melakukan pengapuran seperti ini, sedangkan kemarin itu melakukan pupukan menggunakan pupuk kimia sudah berulang kali, kan otomatis ini pH tanah ini sudah mulai menurun. Walaupun kami tidak menggunakan alat pengukur pH tanah, wis canggih ora perlu ton. Aku master ya. Nah itu ton itu masternya master, jadi tidak perlu menggunakan alat ukur pH tersebut. Itu sudah feeling lah, sudah peka, gampangnya wis menyatu dengan alam ya Pak Ton, apa bahasanya ya, sudah menyatu dalam alam. Oke. Semoga bermanfaat. Selamat sukses petani muda Indonesia. Tan mantap di situ ya. Sehebat apapun kalian, semahal dan sebaik apapun pestisida yang kalian gunakan, Anda itu tidak akan mungkin dapat mengendalikan tanaman dari serangan penyakit ketika pH tanah ngedrop, sehingga butuh melakukan yang namanya pengapuran.